Kak, jadi saya minta izin terlebih dahulu ya Kak untuk mendokumentasikan sesi wawancara kita. Karena di sini kami membutuhkan dokumentasi juga. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Terima kasih Kak. Sebelumnya usaha ini sudah berdiri berapa lama Kak? Usaha ini kurang lebih 5 tahun, tapi belum sampai 5 tahun, mau nginjak 5 tahun. Oh berarti usaha ini hampir 5 tahun ya Kak. Nah, usaha ini sendiri apakah memang sudah tersertifikasi halal atau memang belum? Atau tersertifikasi halal dengan self declare Kak? Ini udah bersertifikasi halal sih, soalnya bahan-bahan dari kita juga bahannya halal juga, nggak pakai yang gimana-gimana. Kan ini usaha kafe nih Kak ya, dan terus kita juga udah beberapa ke kafe-kafe lain. Dan kafe lain tuh belum banyak yang menerapkan halal. Kenapa sih OR sudah menerapkan halal gitu Kak? Apakah memang dari paksaan pelanggan atau memang pelanggan pernah bertanya atau banyak faktor lain gitu Kak? Bagaimana Kak? Kalau di sini sih biasanya ownernya tuh pemikirannya, soalnya di Malang ini mayoritasnya Muslim dan di sini kan dekat sama Universitas Muhammadiyah Malang dan itu mayoritasnya juga Muslim. Jadi kita mengutamakan halal sih. Tapi sebelumnya ada nggak sih Kak konsumen yang bertanya, terus sebelum halal nih Kak ada yang ada yang bertanya konsumennya atau memang nggak ada gitu? Sejauh ini setahu saya nggak ada. Sejauh ini berarti dari konsumennya tidak ada. Nah, dari pemerintah sendiri nih Kak, apakah ada sosialisasi atau memang dari pemerintah itu pernah petugasnya ke sini untuk memberikan oh ini loh tentang halal sertifikasi gitu? Kalau yang saya tahu itu masih belum ada sih yang sampai ke sini. Gitu aja. Jadi dari pemerintah sendiri itu belum ada sosialisasi sama sekali ya Kak? Iya, belum. Nah, untuk kepengurusan halal sertifikasi ini kan pasti ada berbayar ya Kak ya. Nah, itu untuk biayanya, transportnya dan lain sebagainya itu apakah uang sendiri atau bagaimana Kak? Itu dari uang operasional di sini sih. Kan biasanya itu ada kayak gimana ya? Dari apa? Kayak uang bulanan di sini kan pasti ada labanya, diambil dari situ. Berarti disisihkan dari labanya sendiri gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak Main. Saya sekarang bersama dengan Mbak Lail selaku owner dari Makaron to Velo. Halo Mbak Lail, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya izin dokumentasi boleh Mbak Lail? Boleh. Oke. Kira-kira usaha Mbak Lail ini udah berdiri berapa lama ya Mbak? Kalau usaha dari Makaron to Vero sendiri ya itu dari tahun 2020 awal, jadi udah terhitung hampir 3 tahun. Baik, kira-kira kenapa nih Mbak Lail memilih usaha ini? Sebenarnya karena ini adalah sebuah camilan atau mungkin makanan ringan yang bisa dikonsumsi setiap saat dan waktu tanpa melihat oh eventnya sekarang emang lagi ada acara ini pasti kan ada kayak sesuguhan kecil tuh pasti ya, apalagi juga pembelian atas produk-produk kita itu benar-benar bisa dipastiin kayak misal hari raya, Natal, pokoknya hari-hari besar kayak gitu. Jadi menurut saya pasti dan saya juga kebetulan suka di dunia baking kue-kue gitu. Oke, wah hebat sekali nih. Kira-kira untuk usaha Mbak Lail ini udah tersertifikat halal atau belum? Sejauh ini untuk sertifikat halal kita masih BPOM aja sama ada nomor PIRT kan karena memang UMKM ya. Tapi kalau untuk sertifikat halal yang berlogo MUI itu baik itu di kemasan maupun di toko kami itu kita masih dalam proses ya, karena memang sepertinya saya juga terkendala karena kurang adanya informasi yang benar-benar informatif gitu menurut saya sebagai pelaku UMKM yang bisa dibilang pemula juga gitu. Oke. Menurut Mbak Lail ini, apakah dalam mengurus sertifikat halal ini sangat penting bagi usaha Mbak?
Jujur sangat-sangat penting ya, karena kita juga untuk memasarkannya ini via live juga. Kebetulan kita dulu di Shopee, terus sekarang udah jalan di TikTok, dan kebetulan pertanyaan yang sering muncul dari customer tuh selalu kayak udah halal belum sih, udah BPOM belum sih, udah kayak gitu. Dan kita ya harus memberikan pembuktian validasi gitu. Kalau mereka nggak percaya, oh ini loh nomornya, oh ini dan sebagainya, supaya mereka juga yakin buat beli produk dari kita. Sekarang orang customer tuh pada pinter-pinter, kalau nggak halal, nggak bersertifikat segala macam, kayaknya mungkin mereka juga ragu-ragu buat belinya gitu kan. Oke, berarti sudah banyak ya Mbak Lail, para pelanggan dari Mbak Lail itu yang bertanya terkait sertifikat dari perusahaan Mbak sendiri. Betul, kalau untuk BPOM dan juga nomor PRT memang sering ditanyakan. Cuman kalau untuk logo yang itu, karena memang kita produknya ini mungkin emang pada awalnya kita mikirnya kita nggak ekspor, kayaknya nggak perlu deh. Padahal sebenarnya harusnya sama-sama pentingnya gitu kan ya. Cuman kemarin memang ada kendala waktu ngurus BPOM itu juga, dari proses produksi yang tadinya dapurnya di luar diminta di dalam, lumayan repot juga gitu loh. Jadi kalau misalnya dibikin suruh ngurus ini lagi yang sertifikat yang ada logo itu MUI dan segala macam itu, jadi kalau misalnya tidak ada informasi khusus dari pihak pemerintah, sosialisasi yang memang informatif, saya juga terkendala gitu. Tapi harusnya memang penting untuk menunjang ke depannya supaya terus berlanjut usahanya. Apakah Mbak Lail ini pernah mengetahui atau mendengar nih adanya sosialisasi terkait pengurusan sertifikat halal dari pemerintah? Kalau desas-desusnya mungkin ada ya, kayak mau dilaksanakan sosialisasi ini, tapi sejauh ini masih belum berjalan, maksudnya belum sampai ke saya. Kalaupun ada mungkin itu juga saya juga harus cari-cari ulik-ulik sendiri gitu kan ya, mau itu via daring maupun via offline. Mungkin memang harus lebih diiniin, karena nggak semua UMKM juga termasuk saya untungnya masih muda gitu kan ya, masih generasi yang sekarang masih bisa lah ya ngikutin dan segala macam. Tapi kalau yang mungkin udah yang tua dan segala macam mungkin lebih terhambat lagi gitu. Oke, apakah ada rencana nih dari Mbak Lail sendiri untuk mengurus sertifikat halal dalam waktu dekat ini? Pasti kalau itu pasti, karena kita juga pengennya biar lebih terjamin, lebih istilahnya biar lebih dikenal lebih luas lagi, bahkan juga orang lebih percaya. Jadi orang kayak, oh di sini aja udah bagus, udah terjamin, udah bla 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 kayak gitu. Soalnya kita juga bakal merambah kontennya, bakal selain di TikTok, Shopee dan lain-lain sebagainya, kita di Instagram juga, kita juga mau ke YouTube juga sih. Jadi maunya memang meluas, dan otomatis juga harus dipastikan dengan keamanan itu ya dari sertifikat itu tuh ya. Kita doain aja semoga dipermudah, semoga lancar ya, dan juga sukses terus untuk aku juga, untuk Makaron, untuk ya. Oke, terima kasih ke Mbak Lail sudah bersedia dan meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk diwawancara. Semoga sukses untuk usahanya. Terima kasih Mbak, terima kasih.